Hai THP Mates, welcome back to TH Pods. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sekarang itu udah yudisium dan hampir juga lulus. Kak Rasendia Edra Daniswara. Kak Rasendia Daniswara ini adalah asisten praktikum, memiliki pengalaman menjadi asisten praktikum selama 2 tahun. Terus juga adalah organisator sejati. Selama 3 tahun ikut dalam organisasi BEM FPIK dan BEM Undip. Selanjutnya Kak Chen juga ini adalah ketua LKM MD FPIK dan memiliki hobi kulineran dan traveling. Semangat banget ini aku mau nanya-nanya nih. Pengen tahu lebih lanjut gimana Kak Chen ini. Halo Kak Chen. Halo. Sebetulnya ini dapetnya di SS-in semua ya? Yoi. Dari tim produksinya ya? Betul banget. Gak nyangka kok. Kak Chen gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kak Chen berarti kesibukannya belakangan ini tuh apa aja? Lagi sibuk revisian sih. Sibuk revisian? Iya. Enggak revisian juga sih. Tidur. Tidur. Jarang tidur gitu ya. Jarang tidur. Kenapa jarang tidur? Iyalah, kan habis sidang. Oh. Aduh. Kalau boleh tahu habis sidangnya tuh kapan? Sidangnya tuh tanggal 7. Tanggal 7. 7 Agustus 2026. Enggak, 2024. 2024. Minggu lalu. Aku pengen kakak cerita-cerita sedikit dong soal sidangnya ini gimana, dari persiapannya sampai pas lagi sidang tuh perasaannya kayak gimana gitu. Jujur, kalau pas mau sidangnya itu tuh aku nggak tidur. Kenapa nggak tidur? Gini, ada nggak sih tipikal orang yang kayak pas mau nyiapin sesuatu, kalau udah tidur tuh lupa semuanya lagi gitu loh, reset lagi gitu. Jadi tiap hari tuh ada pikiran baru, anjay, pikiran baru. Kan emang kalau pagi tuh biasanya kita kan ngeriset otak ya. Jadi yang sebenarnya bikin stres biasanya hilang kalau bangun habis pagi. tidur ya. Tapi menurut kakak sidangnya tuh bikin stres atau enggak? Enggak sih. Enggak. Enggak stres banget kalau misalkan emang udah paham sama materinya. Berarti kakak udah ngerasa kakak udah paham sama materi kakak? Enggak, makanya stres. Oh. Oke. Terus selama kakak sidang kemarin itu dosen-dosennya ada yang ada yang baik banget gak sih sama kakak? Sebenarnya semua dosennya baik. Alhamdulillah. Sumpah semua dosennya itu baik. Dari dosen pembimbing dan penguji itu baik, ngasih masukan, ngasih saran tuh banyak banget. Tapi emang radanya itu kalau masalah tentang pertanyaan ya udah pasti ya susah gitu ya. Tapi ya overall itu baik karena nggak ada sih dosen yang nggak peduli sama mahasiswanya. Gitu. Bener banget. Tapi kalau misalnya aku minta kakak rating sidang skripsi kakak dari 1 sampai 10 tuh berapa? 1 sampai 10 apanya nih? Range-nya. Kalau 1 itu biasa, kalau 10 itu oke banget gitu. Perasaan kakak setelah sidang gitu. Setelah sidang pasti 10. Tapi kalau susah ya kayak gitu kan. Lega gitu Lega ya. banget gitu kan. Akhirnya bebannya ngilang 1 doang gitu. Emang ada beban apa lagi kak? Banyak sih. Banyak sih ya. Bener sih. Tapi berarti kesibukannya sekarang nggak sibuk gitu? Sibukannya sekarang ada. Tidur? Iya. Memperbaiki diri agar lebih sehat gitu. Karena proses pas mau ngejalanin skripsinya itu banyak banget penyakit yang datang gitu. Nggak tahu penyakit apa aja ya. Apa tuh? Banyak tau. Apa sih faktor X-nya tuh banyak loh. Faktor X. Dari eksternal tuh anjay eksternal bahasanya. Tapi teman-teman kakak ini kan yang suportif ya? Oh suportif dong. Suportif banget. Beberapa. Aduh. Kan kita tidak bisa memaksakan teman-teman kita yang circle kita itu ataupun yang lainnya itu
buat ngedukung kita terus kan, mereka juga harus didukung gitu loh. Harus ada timbal baliknya Ada gitu loh. feedbacknya gitu. Jangan selalu maunya disupport mulu gitu loh. Makanya kayak harus inget lah kalau misalkan yang disupport tuh bukan diri lu sendiri aja gitu loh. Tapi mereka juga butuh support gitu loh. Jadi kalau teman-teman ya support aja, karena mereka juga ngejalanin skripsi kan ya, masih stres juga gitu. Sama-sama Ya stres kecuali gitu. kalau misalkan teman-teman aku yang emang belum belum dapat matkul skripsi ataupun seminar ya, mungkin aku having fun sama mereka gitu, karena mereka mungkin belum ngerasain di tempat aku, jadi mereka belum dapat stres yang sama gitu, jadi aku bisa melepaskan stres aku ke mereka juga gitu. Responnya baik. Oke. Oh ya, BTW aku boleh manggil Karasen Mas Chin kan? Boleh. Ini gara-gara ini ya, dari anak dua ya. Benar banget. Ini Semuanya ada manggilnya nih. Mas Chin Iya gitu. nih, di balik layar ini nih. Mas Chin, aku mau nanya ke Mas Chin. Mas Chin nih dari SMA ngapain aja sampai akhirnya Mas Chin tuh memutuskan untuk masuk ke THP Undip gitu. Kayak Mas Chin tuh ngapain aja di SMA sampai untuk punya keinginan gitu untuk masuk ke THP Undip. Tidur. Enggak. Sebenarnya dari SMA ya, belum ada kepikiran buat masuk di Undip sih. Bener-bener gak ada. Pas zaman-zamannya pendaftaran baru kayak, weh ternyata Undip buka. Dan itu online, kayak siapa sih nggak mau nyoba cuman online doang gitu kan. Dan itu cuman nyerahin rapot pas tahunan aku. Itu pas COVID 2020. Oh berarti kakak lewat jalur prestasi? Enggak, kata siapa ada prestasi. Maksudnya itu kan lewat jalur rapot doang. Jadi yang tahun 2020 itu pendaftaran buat ujian mandirinya itu lewat rapot doang. Jadi nggak ada ujian, jadi benar-benar cuma menyerahkan rapot gitu. Jadi dan untungnya rapot aku emang radanya meningkat di SMA ini. Jadi ya kenapa enggak buat daftar. Dan kenapa THP Undip? Aku tuh dapat rekomendasi dari kerabat. Maksudnya dari keluarga ngasih tahu kalau misalkan ini dari pemerintahan bilang kalau THP Undip juga bagus gitu. Jadi ada kerabat yang di sana. Jadi bilang katanya THP Undip bagus. Jadi ya kenapa enggak mencoba kan? Terus survive gak? Survive. Gitu. Survive. Tapi selama kakak di THP ini kakak enjoy banget kan? Banget. Oke. Ini sumringah banget nih. Ya udah hampir lulus kan? Jangan lupa nanti. Kapan sih gue lupa deh. Apa sih? Kapan sih ininya wisudanya? Iya, gue aja lupa. Apa lagi kalian ya nggak tahu ya. Nggak tahu kita. Iya. Ya udah nanti. Ntar kabar-kabaran aja, calling aja kak. Iya. Ntar kita datang satu kampung. Terus playing lagunya Nadine Amizah. Yang mana tuh? Semua aku dirayakan. Aduh. Nah kan waktu kakak keterima lewat jalur rapot ya, kan kakak pasti datang dulu nih ke Undip kan. Pas pertama kali kakak menginjakkan kaki di Tembalang, itu tuh perasaan kakak kayak gimana? First impression kakak gimana? Luas banget. Luas banget. Undip luas banget dibandingin maksudnya beragam gitu loh. Buat kemana-mana itu juga gampang. Maksudnya ada jalan buat orang yang jalan kaki, maksudnya ngerti gak sih? Yang kayak jalan Trotoar setapak, gitu. Trotoar buat daripada kalau misalkan aku ke universitas dekat di rumah aku ya, yang tahu aku di mana, itu radanya itu kemana-mana jauh gitu loh. Karena banyak batu hutannya juga gitu di sana. Berarti berarti Undip ini ramah pejalan kaki gitu. Iya, ramah jalan kaki, terus kayak rindang juga pas waktu itu ya. Pas waktu itu rindang. Nah, kan di sini ada pohon yang udah ditebang juga, jadi ada panas dikit aja kayaknya ya. Tapi masih rindang sih, ya kan ya? Masih. Ya rindang. kalau naik motor ya rindang sih sebenarnya. Bener. Nah, selama kakak kuliah ini kan pasti kakak pernah ngerasa stres. Karena aku pribadi pun, walaupun baru semester 2 ya nih, baru masuk semester 3 lah. Aku tuh pernah ngerasa stres, ngerasa capek, ngerasa kayak kayak gitu. Nah, cara kakak nanganin hal itu tuh kakak ngapain? Kalau misalkan di akademik ya, kalau misalkan lagi stres itu nggak cuma di akademik sih,
Tapi aku di segala hal kalau misalkan aku ngerasa kayak ini tekanannya berlebih dikit nih gitu. Mau di stress reliefin gitu loh. Nggak mungkin yang kayak gitu sih. Jangan, di sini nggak boleh itu. Aku ini tiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang aku lakuin tuh biasanya jogging. Enggak. Enggak, tapi jogging kan kadang-kadang doang. Lebih ke jalan-jalan aja. Jalan-jalan cari makan yang emang kayak dulu mau makan ini nih tapi nggak sempet karena sibuk segala macam gitu loh. Nggak ada waktu gitu loh. Oh. Coba lah kayak rasain makanan yang emang udah BM lah bahasanya gitu. Menuhin wishlist. Bener. Kayak ya kalau misalkan stresnya malam-malam kan jarang ya malam buat makan ya gitu. Jadi mendingan kayak jalan-jalan ke Semarang bawah biasanya. Lihat city light, naik motor sendirian. Kalian pernah gak sih kalau misalkan naik motor tuh nyanyi-nyanyi tapi di Semarang bawah? Bener banget. Apalagi malam-malam, Iya, adem gitu. adem, enak. Ya kalau misalkan dikata orang gila ya gak apa-apa. Kan gak kenal ya. Ya udah sih, Iya. kita gak kenal. Tahu gitu. Terus apa sih namanya? Menurut kan kakak nih kan hobi traveling ya. Nah menurut kakak tuh kayak itu ngerasa healing banget gak sih buat kakak untuk ngelepas stres itu? Sedikit. Kenapa Karena cuma sedikit? lebih melepas stresnya aku tuh dimakan gitu. Karena kalau traveling doang nggak cukup dong sama makan gitu kalau aku. Buat melepas stresnya. Oh berarti traveling plus Pas makan, makan gitu. gitu. Soalnya kalau misalkan traveling doang kayak mikirnya aduh uang Iya, gitu. Kalau udah makan kan kayak enak ya gitu. Bener. Terus Kak Rasen kan udah 4 tahun ya di sini ya? Bener. Udah 4 tahun. Berarti Kak Rasen tuh ya udah hafal lah seluk-beluknya Tembalang gimana, ya nggak sih? Enggak, aku introvert, aku di Enggak kosan juga. mulu. Kalau misalnya aku nanya kakak rekomendasi tempat makan atau kulineran di sini tuh yang kakak rekomen banget gimana? Yang rekomen tuh sebenarnya kalau misalkan ini overrated gak sih kalau misalkan aku sebut ini warung penyetan bunur. Enggak, itu enak banget Itu kak. enak, bener. Tapi Setuju gak? Setuju gak? Setuju. tapi kan aku bosen ya. Kenapa bosan? Iya makan di situ mulu. Tapi ada lagi sih yang enak selain warung makan bunur tuh ada Ca Eco. Tahu Ca Eco? Ca Eco. Ca Eco. Iya yang di Sirojudin itu enak banget. Tapi ya emang radanya bukan kantong mahasiswa sih kalau yang di situ. Buat buat keluarga makan itu di situ ya. Iya, tapi nggak cocok buat keluarga makan juga soalnya panas. Terus berarti cocok buat siapa kak? Ya yang mau aja tapi itu rasanya bener-bener enak gitu. Chinese food yang bener-bener gitu. Oke. Kalau misalnya burketsu kakak pernah makan nggak? Burketsu pernah. Menurut kakak enak gak? Aduh, ntar kalau misalkan bilang nggak enak kayak mana ya? Enak lah ya kak, enak. Enak, tapi itu tuh lebih enak dipakai buat rapat-rapat kali di situ. Bener sih. Biasanya. Itu buat hangout, Iya, buat buat chill hangout, buat gitu chill enak doang. ya di situ ya. Dan karena tempatnya rada luas ya dan nggak panas kayak gitu. Oke. Aku penasaran nih sama kakak. Kakak Takut udah banget dia penasaran. kakak ini udah yudisium dan bentar lagi mau wisuda. Menurut kakak hal yang paling berharga selama di perkuliahan itu apa aja? Adalah keluarga. Apa aja? Kan kayak misal sama teman-teman yang suportif atau dosen yang membimbing banget kayak gitu-gitu. Menurut kakak hal yang paling ada stay di otak kakak gitu yang paling menarik dan berharga itu apa? Satu, pertemanan. Tapi Oke. khusus teman-teman yang emang selalu ada gitu loh. Maksudnya selalu ada di mau itu senang ataupun sedih. Itu yang perlu diapresiasi tuh teman-teman deket itu. Karena ya mungkin keluarga tuh bisa, tapi kan keluarga nggak selalu ada di sini buat orang-orang yang emang ngerantau gitu ya. Iya benar. Ya, jadi
nih jangan lupa ya semuanya, ini apresiasi teman-teman dekatnya gitu. Itu. Yang kedua nanti ada keluarga gitu. Pasti suportif kok. Paling suportif itu sebenarnya keluarga. Tapi emang jatuhnya cuma jarak online doang kalau keluarga kan ya. Dan apa yang berharga lagi? Pokoknya orang-orang sekitar kita yang bisa nge-support kita tuh pas kita lagi di atas ataupun di bawah gitu loh. Tidak melihat dulu mau itu dia kayak gimana, tapi orang yang suportif itu yang perlu diapresiasi, dan karena itu orang yang berharga gitu loh. Orang-orang yang bukan menganggap kita sebagai saingan gitu. Oke. Aku merasa bersyukur banget gitu loh kakak bisa dikelilingi oleh orang-orang yang kayak gitu. Alhamdulillah banget. Nah, ngomongin soal keluarga, kakak pernah homesick gak sih selama ngerantau di sini? Pernah. Itu tuh kira-kira kapan dan triggernya apa? Pelan-pelan. Ini kalau diingat-ingat lagi, triggernya sih apa ya pas itu tuh? Ini belum lama sih, ini tahun ini sih Pak. Baru bener-bener homesick tuh tahun ini, karena triggernya gara-gara lagi capek aja. Lagi capek. Capek sama dunianya sendiri. Gitu. Oke. Jadi nggak, ya gimana ya? Maksudnya ngerti nggak sih kayak apa-apa tiba-tiba dipikirin semuanya kepikiran, terus homesick kayak nangis gitu. Kayak kalau lagi capek tuh semuanya pasti kepikiran yang negatif-negatif itu datang gitu kan, bener, tiba-tiba. Bener. Terus cara Mas Chen ngatasin itu tuh gimana? Nelpon keluarga. Ih, malu banget kalau aku bilang kalau ya nangis ya. Itu normal gak sih? Normal sih. Normal. Tapi kalau katanya Al Eldul kan laki-laki tak boleh nangis gitu. Enggak juga. Soalnya aku juga sering nangis juga sih kalau misalnya emang lagi homesick gitu. Homesick bukan hal lain. Gimana ya? Enggak, homesick aja. Aku lagi kangen adekku, lagi kangen mamaku, terus nelpon sambil nangis kayak gitu. Jadi normal kayak gitu. Untuk anak rantau itu hal yang normal gitu. Tapi sebenarnya rantau gak sih masuknya nih aku nih? Kan aku dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Sebenarnya bukan rantau ya. Karena masih satu pulau loh. Tapi kan jauh kan? Kakak jarang pulang kan? Jarang pulang. Abang jarang pulang. Tapi kakak emang jarang pulang kan? Iya, jarang. Setahun sekali. Setahun sekali. Ya di akhir tahun doang. Di akhir tahun. Biasanya ngapain aja tuh? Ya catching up sama teman lama, teman SMA, teman rumah, sama keluarga, maksudnya liburan gitu loh. Karena biasanya nih kalau aku di tengah tahun itu susah buat pulang karena ada kerjaan aja di sini. Ada kegiatan ya di sini ya. Terus selama Mas Sen di sini tuh Mas Sen pernah ngerasain salah jurusan gak sih? Pernah. Kenapa? Karena ini sih tekanan. Kayak ini kok bisa ya teman-teman aku tuh pada ngerti, tapi aku yang enggak gitu loh. Benar-benar. Padahal itu hal kecil gitu loh. Kenapa aku nggak ngerti? Apakah aku salah jurusan? Sebenarnya enggak. Cuman lagi capek aja itu. Kalau lagi capek, pokoknya jadi kepikiran aja ya, gitu. Gampang kepikiran emang ini orangnya gitu. Oke. Kak Chen kan ini ya, di kuliah pasti sering dihadapkan sama pilihan gitu. Banyak. Nah kali ini aku mau nanya-nanya Kak Chen atau Mas Chen, pertanyaan soal this or that. Oke. Pertanyaannya ini aku nanti bakal ngasih kakak 2 pilihan, nanti kakak langsung jawab salah satunya tanpa nanya alasan gitu. Kayak misalnya kayak aku bilang mie ayam atau baksonya pakai mie goreng nggak, atau baksonya pakai sambal gak gitu. Itu tidak ada pertanyaan lanjutan seperti itu. Tapi jadi kalau bakso nggak pakai sambal kan nggak enak. bener sih. Tapi makanya jadi aku cuman ngasih mie ayam atau bakso kayak gitu. Okay. Terus kakak nggak boleh netral atau nggak memilih duanya, harus milih salah satu begitu.
Ini nggak ada pertanyaan kayak ayah atau ibu kan? Enggak dong, enggak. Kan Nggak kita boleh, itu kita nggak sayang boleh. ayah dan ibu. Iya, Ya kan? benar. Oke. Equal. Next. Oke, tembalang hujan atau tembalang panas? Tembalang hujan. Lanjut. Gondang or bulusan? Bulusan. Mana warga Bulusan? Tapi kan bentar lagi aku pindah. Di banget. Kenapa kakak milih bulusan? Karena kos aku sekarang di Bulusan. Gak ada alasan lain nih? Oh ada, Gondang sering mati lampu. Iya. Bener Gondang sih. juga adalah maut ya. Gondang itu maut. Bener. Karena terlalu ramai gitu. Kan Bulusan tuh sepi tempatnya warga-warga perumahan gitu. Jadi kayak itu nyaman aja. Oh nyaman. Tuh ya. Berarti kayaknya. bulusan green flag gitu ya? Tapi kalau misalkan aku udah pindah ke Gondang, Tetap green flag. enggak, green flagnya ganti ke Gondang. Oh. Oke, next. Tembalang malam or tembalang pagi? Tembalang malam. Kenapa tembalang malam? Nggak tahu ya kenapa ya. Lebih sunyi. Nggak tahu sih. Kenapa ya? Ada kenangan kah? Bukan kenangan sih. Bukan kenangan. Memori, itu memori. Itu memori. Emang kenangan sama memori beda ya? Kan memori hanya diingat saja, tapi kalau kenangan selalu gitu. Selalu. Apa ini apa? Oke, selanjutnya praktikum weekdays atau rangkap weekend? Rangkap weekend. Saya sebagai praktikan kurang setuju ya kak ya. Kenapa kakak sebagai asisten praktikum gitu memilih rangkap weekend gitu? Karena weekdays itu rata-rata aku sibuk gitu, capek gitu loh. Pasti malamnya selalu ada kegiatan gitu ya. Makanya mendingan kayak weekend aja deh, tapi rangkap langsung berapa minggu gitu loh. Yang pernah aku lewatin pas itu kayak 4 pertemuan, berarti 4 minggu, 1 bulan, dirangkap 1 hari doang. Itu jadi kayak dibagi beberapa section per mahasiswanya nanti buat ngerjain beberapa modul gitu loh. Jadi per kelompok bakal dipecah kayak gitu. Yang dimana nanti sebenarnya fokusnya bakalan kepecah juga. Nggak semuanya mengerti satu materi itu. Tapi itu lebih efisien aku ngelihatnya. Karena lebih kayak compact, produknya compact gitu. Nggak ngerti. Lebih daging. Ya lebih daging gitu. Karena capeknya ya udah pulang langsung tidur gitu loh. Besoknya hari Minggu. Biasanya sih gitu. Hari Sabtu sih pasti praktikum weekend ini. Tapi prefer ya, itu prefer aja ya. Gitu. Oke. Terima kasih untuk disorderednya. Kita aku mau ini nih soal praktikum ini ya, soal praktikum weekend or weekdays. Aku mau Tisu. Aku ini kan semester 3 juga kan udah pengen mulai ada persiapan untuk jadi asisten praktikum juga. Aku pengen kayak kakak gitu. Keren, Makasih banyak. keren. Tepuk tangan dong. Ini ambisi gitu. Gimana sih cara kakak bisa dapetin kesempatan jadi asisten praktikum gitu? Bahkan bisa jadi koordinator asisten praktikum gitu. Mungkin kalau itu tuh sebenarnya buat jadi asisten praktikum melewati seleksi ya. Seleksi itu radanya emang dapetnya dari dosen aja gitu. Dosen langsung nginfoin ke mahasiswanya. Buat yang mau jadi asisten itu bisa isi form ini. Nanti ada persyaratan-syaratan ya sesuai dengan seleksi pada umumnya aja gitu loh. Tapi tergantung sih. Itu ada beberapa dosen yang sebenarnya memang mengharuskan mahasiswanya mengikuti seleksi tersebut. Ada juga yang mungkin memang ditarik langsung sama dosennya gitu. Oh, jadi ada yang lewat seleksi, ada yang dipilih gitu. Iya, ada yang dipilih langsung gitu. Gitu sih. Kalau misalkan yang kemarin aku lalui sebenarnya dipilih langsung. Sebenarnya dipilih langsung sama dosennya. Jadi dosennya ngajak kayak
kosong nggak di semester ini gitu. Sebenarnya enggak, tapi aku juga mau gitu loh jadi asisten. Jadi ya aku terima aja gitu. Tapi berarti kakak belum, yang satu lagi nggak ada seleksi gitu, dipilih dua-duanya? Semuanya gitu. Oh alhamdulillah. Jadi aku nggak ngelewatin seleksi, jadi aku langsung masuk gitu. Persiapannya apa aja tuh pas mau jadi apa ya, asisten gitu, sebelum mulai gitu? Sebelum mulai pas hari H praktikum gitu atau apanya nih? Sebelum mulai praktikum dari awal gitu loh, pas lagi pembentukan itu ngapain aja, harus ngapain dulu gitu? Oh oke. Sebenarnya ini kan, oh berarti dari awal banget sampai pas hari H praktikum gitu ya? Benar-benar. Itu banyak banget sih sebenarnya. Kayak misalkan itu kan asisten nggak mungkin sendirian ya, pasti kan ada timnya lah, gengnya lah gitu. Iya. Biasanya kan asisten itu isinya satu geng gitu, tapi aku nggak dapet sih satu geng. Jadi itu tuh penyusunan RAB, penyusunan tanggal, modul, perbaikan modul masih relevan atau enggak kayak gitu, itu masih diurusin gitu. Oh sampai RAB juga? Iya, RAB itu kan kayak kalau praktikum kan butuh, misalkan kita kan teknologi hasil perikanan, pasti ada ikan dong. Iya. Dan ikannya itu harus dilihat juga, itu harganya berapa, mencapai sampai modul berapa tuh berapa harga ikannya gitu loh. Itu harus diurus, karena jangan sampai over budget aja buat praktikum itu nantinya gitu. Dan RAB-nya itu nanti baru diserahin ke dosen, belum tentu kita dapat uang yang segitu juga gitu loh. Jadi kayak RAB ini sebenarnya rada krusial kalau misalkan buat persiapan asisten tersebut juga. Dan hal-hal rincian lainnya kayak misalkan absen mahasiswanya gitu loh. Data mahasiswanya juga kan kita dapatnya kayak hamin berapa hari praktikum gitu baru kita dapat datanya gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau dari pengalaman kakak ngerasa susah gak sih jadi asisten praktikum tuh? Jujur enggak. Seyuyur-yuyurnya itu enggak gitu. Honestly Itu enggak sesusah itu. Mungkin capek aja. Tapi terbayarkan ya. Soalnya kalau aku sendiri tuh pas jadi asisten, karena aku sendiri orangnya suka ketemu orang baru, orang banyak gitu ya. Jadi ngerasa nggak itu seberat itu gitu loh. Kalau misalkan ngejalanin sesuatu dengan happy dan kayak kita nggak ada tekanan gitu di situnya, kenapa harus ngerasa kayak berat gitu? Enggak, seru kok. Pengalamannya juga kalau misalkan pas jadi asisten tuh ketemu apa? angkatan 22. Ketemu banyak kepribadian yang berbeda-beda gitu. Okay. Aman banget itu kata-katanya. Ada tingkat yang unik-unik gitu. Ya benar sekali. Ya, itu seru sih ketemu sama tingkah laku yang berbeda gitu. Ya itu yang bikin rame aja sih jadinya. Tapi jadi gimana kak? Jadi kayak pas praktikum nggak sekaku itu. Bener gak nih? Oh cuma satu doang ini berarti. Ya kayak gitu. Tapi aku penasaran, kayak selama kakak jadi asisten praktikum tuh ada hal lucu nggak sih yang dilakukan oleh adik tingkatnya kakak? Pernah. Spill dikit boleh kali. Ini tuh di tahun 23 tuh, tahun 23 semester, aku semester berapa ya? Semester 7. Itu di salah satu praktikum ini. Kan aku udah nyiapin RAB dan apa aja yang perlu dibeli gitu ya. Iya. Nah, di praktikum itu kan selalu ada yang namanya katrip gitu. Iya. Itu yang biasanya ngebeli ini kan buat satu kelas gitu ya. Ataupun ya pokoknya yang kayak gitu kan. Nah, di satu waktu ini sebenarnya kita kayak nggak butuh barang tambahan kok, cuman butuh ikannya aja gitu loh. Ditaruh plastik juga bisa, nanti ditaruh ember pas ada di lab tuh bisa gitu loh. Sebenarnya di lab juga udah ada ember disiapkan gitu. Tapi dia beli ember buat mandi. Over budget kan berarti. Iya. Dan yang aku nggak tahu ternyata dia belinya di Superindo. Ya kalau misalkan beli di Prabot Mama masih mending kan, itu murah gitu ya. Superindo gitu. Enggak aku spill ke orangnya. No, jangan. Itu coba jadi cerita lucu aja Iya, gitu ya. gitu. Cerita unik gitu. Itu yang kayak
nambah gitu loh. Ya udahlah nggak apa-apa. Nombok dikit nggak apa-apa. Nggak nyampe 100.000 nggak Gue apa-apa. nggak nyampe 100.000 kok. Kalau 99.000 sama aja sih. Iya bener sih, memanage orang itu nggak segampang itu. Udah gitu sebenarnya ini kan ketemu di tiap minggunya. Jadi kayak nih nggak bisa nih kalau kesel sama praktikan sendiri gitu loh. Maksudnya nggak usah yang kayak, aduh tapi aku nggak bisa nih, aduh aku tapi nggak pernah nih ngajar nih kayak gini. Sama kok semua orang pasti dimulai dari nol ya, kayak kata mas-mas di pom bensin. Gitu. Dari nol ya Mas? Iya.